Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman Politalks? Semoga semua dalam keadaan sehat. Kali ini saya akan membahas soal statement Pak Jokowi tentang kekuatan besar di belakang beragam isu yang menyerang beliau dan keluarga, mulai ijazah, ya, kemudian pemakzulan, dan beberapa waktu terakhir kita mendengar sayup-sayup soal Blok Medan. Nah, statement ini menarik, saya cermati, kemudian coba saya telaah lebih lanjut, siapa pihak-pihak yang dimaksud oleh Pak Jokowi. Walaupun kita tidak akan menyebut merek, tapi saya mengidentifikasi ada 3 aktor atau 3 pihak yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman Politalks? Semoga semua dalam keadaan sehat. Kali ini saya akan membahas soal statement Pak Jokowi tentang kekuatan besar di belakang beragam isu yang menyerang beliau dan keluarga, mulai ijazah, ya, kemudian pemakzulan, dan beberapa waktu terakhir kita mendengar sayup-sayup soal Blok Medan. Nah, statement ini menarik, saya cermati, kemudian coba saya telaah lebih lanjut, siapa pihak-pihak yang dimaksud oleh Pak Jokowi. Walaupun kita tidak akan menyebut merek, tapi saya mengidentifikasi ada 3 aktor atau 3 pihak yang paling mungkin bermain dari isu, ya, ijazah maupun isu pemakzulan. Ya, aktor-aktor yang saya lihat memang bermain di depan maupun di belakang layar. Yang pertama adalah mereka yang kecewa dengan kepemimpinan Pak Jokowi selama 2 periode. Kok bisa? Ya mestilah pemimpin yang memimpin negara, ya, konteks yang luas macam itu, ada yang tidak puas, ada yang tidak nyaman, bahkan kecewa karena merasa kepentingan mereka, kebutuhannya tidak terakomodir. Apa yang paling real, paling nyata yang di masa Pak Jokowi membuat orang-orang kecewa? Ambil contoh, misalkan ada ormas-ormas yang dibubarkan, ada keberpihakan terhadap Indonesia Timur, ya, Indonesia Tengah yang lebih di masa beliau. Dan mungkin saja ada kebijakan-kebijakan ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan bidang-bidang lain yang itu menurut, ya, sebagian kalangan belum bisa membuat bangsa ini menjadi lebih baik. Pun kebijakan politik, ya. Nah, yang kedua yang saya identifikasi aktor yang turut, ya, bermain adalah mereka yang kemarin kecewa dengan Pilpres 2024. Terlepas ada problem etik, tapi Pilpres kemarin memang meninggalkan luka mendalam bagi mereka-mereka yang ikut berkompetisi, karena merasa, ya, ada banyak kecurangan, ada banyak kekurangan, ada banyak keterbatasan yang mereka terima, dan itu belum mampu dijawab dengan optimal oleh penyelenggara pemilu kita, aparat hukum kita. Dan residu-residu Pilpres 2024 sampai hari ini kita rasakan ketika melihat aktor-aktor yang berada di depan panggung ketika bicara soal ijazah maupun pemakzulan. Nah, yang ketiga yang saya identifikasi turut serta dalam isu ini adalah mereka yang punya kepentingan di pemilu 2029. Karena suka atau tidak, energi positif publik jadi lebih banyak tersedot terhadap isu ijazah dan pemakzulan ini. Kita lupa ada problem-problem substantif yang hari ini sedang dialami oleh masyarakat.
Ya, kemarin saya mendengar laporan dari para pihak soal ancaman PHK massal yang semakin menghantui masyarakat kota. Kemudian terkait soal stabilitas harga-harga sembako yang fluktuatif. Kemudian ya penduduk miskin kota yang bergerak ya perlahan naik semacam itu, dan beberapa indikator-indikator yang menurut beberapa kolega saya, teman-teman ekonom, itu lebih luas dari yang sekedar disampaikan oleh BPS. Jadi ini butuh perhatian serius dari pemerintah untuk diatasi, karena gegara problem soal ijazah dan pemakzulan itu fokus kita menjadi teralihkan. Nah, sehingga saya menengarai memang para pihak yang punya tendensi kepentingan besar di 2029 secara langsung ataupun tidak turut menikmati ya isu ini. Jadi tiga aktor itu yang saya ilustrasikan memang menjadi kekuatan besar di balik isu ijazah dan pemakzulan. Mereka yang tidak puas dengan kepemimpinan Pak Jokowi, mereka yang ya kecewa dengan Pilpres 2024, hasilnya semacam itu, dan yang ketiga punya kepentingan 2029. Sebenarnya sah-sah saja, tidak ada masalah ya, ketika memang konteks ini diletakkan dalam kerangka konstitusional, mengikuti aturan main. Kalau memang ijazah Pak Jokowi diduga bermasalah, ya memang jalur hukum yang harus ditempuh. Tapi kalau tidak, sebaliknya, teman-teman yang mempermasalahkan itu juga harus siap ya mengikuti jalur hukum yang ada. Termasuk juga ya soal-soal lain di luar isu ijazah maupun pemakzulan ya. Jadi saya melihat memang proporsi ya respon baik dari Pak Jokowi maupun para pihak yang mempermasalahkan beliau dan keluarga dengan beragam isu dan masalah harus siap dengan beragam skema, apakah hukum atau misalkan sekarang sudah merambah ke ranah politik, karena Pak Jokowi sudah mulai ya mengilustrasikan kekuatan besar, kemudian para relawan mulai mengkonkretkan ya ciri-ciri kekuatan besar itu, walaupun menurut saya kurang pas ya, kurang tepat ya takarannya, proporsinya, karena akhirnya menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu ketika ada istilah baju biru, ketika baju biru ini ada di dalam koalisi, dan seterusnya. Nah, tapi apa sih tujuan isu ini ya, pemakzulan dan ijazah? Jadi kalau tadi ada 3 aktor, maka saya melihat ada 2 tujuan utamanya. Pertama, memberikan framing negatif kepada Pak Jokowi dan keluarga, supaya Jokowi efek tidak berefek ketika pemilu 2029 digelar. Karena kita tahu endorse Pak Jokowi di 2024 kemarin besar dan memberikan pengaruh signifikan kepada siapapun yang menerima, baik di level Presiden Pak Prabowo, di level Menteri, Wakil Menteri, mungkin komisaris, kepala daerah, maupun jabatan-jabatan strategis lainnya. Endorse beliau, Jokowi efek itu bekerja dahsyat. Nah, bagaimana 2029? Kalau isu ini terus diterima oleh Pak Jokowi dan keluarga, saya khawatir Jokowi efek tak optimal bekerja, justru malah memberikan disinsentif elektoral kepada pihak-pihak yang didukung. Apakah itu partai, apakah itu perorangan individu yang selama ini dekat dan identik dengan Pak Jokowi dan keluarga. Yang kedua, saya melihat memang arahan paling strategis memisahkan ya keluarga Solo dengan keluarga Hambalang secara perlahan tapi pasti, agar terbentuk kerangka relasi yang lebih proporsional ya, lagi dan lagi soal balancing of power, supaya tidak ada kecenderungan istana atau keluarga Hambalang dekat atau terlalu dekat, intim sekali dengan keluarga Solo atau Pak Jokowi, sehingga peluang
poros-poros kekuasaan lain untuk merapat atau mengisi asumsikan mendampingi Pak Prabowo di 2029 akhirnya mengecil. Ini yang jadi soal ketika saat ini kita baru saja 9 bulan menyelesaikan Pilpres. Ya, bahasanya sudah masuk 2029. Memang tidak ada yang terlalu cepat atau sangat dini dibahas, tapi realitas ini akhirnya lagi dan lagi membuat konsentrasi pemerintah, ya, sorotan publik berkurang terhadap problem-problem yang lebih mengena dalam keseharian mereka, utamanya soal-soal ekonomi. Jadi, saya menengarai bahwa dua hal itu menjadi sebuah tujuan utama ya. Soal ya framing negatif, ya bagaimana kita tahu bahwa saat membahas keluarga Solo, Pak Jokowi, yang kita dapati, yang kita terima adalah hal-hal yang negatif ya. Pemakzulan, ijazah. Kita lupa bahwa legacy beliau, Pak Jokowi, soal infrastruktur, soal kemampuan kita kemarin melewati pandemi dengan baik, soal trademark beliau sebagai pemimpin yang senang belusukan. Hal-hal semacam itu kita lupa atau terlupa bahkan, dan sekarang kita fokus ke dua isu tadi ya, pemakzulan dan ijazah. Dan yang kedua yang memisahkan ini ya sebenarnya konsekuensi logis. Karena ya seiring berjalannya waktu endorse Pak Jokowi semakin melemah dan berkurang karena tidak lagi menjadi presiden. Tapi caranya harusnya tidak seperti ini ya, bertubi-tubi terus-menerus, walaupun ya ada istilah sebagian kalangan hukum tabur tuai. Ya, jadi apa yang kita lakukan di masa lalu akan kita terima di masa mendatang. Kalau itu positif, ya kita dapatkan lebih banyak positifnya. Sebaliknya kalau itu negatif, lebih banyak yang hadir negatif-negatifnya. Ya, sehingga ini konsekuensi logis saja. Nah, ujungnya akhirnya ya dari 3 aktor, 2 tujuan, 1 tujuan akhir adalah 2029 semua pihak yang punya peluang, yang punya potensi untuk maju, punya kesempatan yang sama. Katakanlah seandainya Pak Prabowo maju lagi, maka akan ada tarung bebas untuk posisi calon wakil presiden. Ya, karena kita tahu posisi tawar Mas Gibran beberapa waktu terakhir melemah atau mengendur. Pun ketika memang Pilpres ya 2029 Pak Prabowo tidak maju lagi, maka tarung bebas dalam konteks capres terbuka. Pun bila Pak Prabowo maju, masih ada kesempatan bagi capres-capres lain untuk berkontestasi dengan ekosistem presidential threshold konsisten untuk dihapuskan sampai pada satu momen disahkan oleh DPR. Karena hari ini ya antara MK dan DPR sedang ada semacam ya perang dingin ya, relasi yang kurang baik karena dalam beberapa hal menganggap MK melampaui kewenangannya ketika membuat atau menciptakan hukum baru. Mungkin sebagai pemantik itu teman-teman, semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Ditunggu komentar, masukan, dan saran dari semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.